Halo, salam jumpa lagi dengan saya Ragil Sport. Buat teman-teman yang jadi teman subscriber saya, salam jumpa. Dan buat teman-teman yang baru buka channel ini, salam jumpa dan salam kenal aja. Dari saya Ragil Sport. Kali ini saya akan review dan sekalian pembuktian untuk raket Epoch original. Dia sekelas produk dari RS, cuma beda nama. Yang beredar sekarang kan lagi Indonesia lagi demam raket badminton. Sekarang yang masuk ke sini banyak, mayoritas orang, kadang buat orang-orang awam yang pengen punya raket baru tapi dapat kualitas, kadang salah beli karena mungkin bisa jadi kurang konfirmasi sama penjual atau asal terbius nama. Karena sekarang kan nama banyak, yang lagi terkenal kan banyak, cuma kan kadang kalau kita nggak detail banget kita dapetnya malah yang KW. Barang bisa jadi KW standar, terus KW supernya gitu loh, kadang ada ori. Terus kalau untuk yang duper, biasanya untuk pemula pasti tarikannya kencang, tinggi LBS nya. Kadang setiap orang nyari raket pasti bilang nanya, kuat tarik berapa. Nah, kadang yang diuber untuk pemula kadang kan karena terus tarikan kencang, bagus, enak, tarikan 28, 29, bahkan nyampe 30 lebih. Yang dicari kan seperti itu. Cuma sebenarnya kalau untuk tarikan tinggi rendah itu dalam arti 28, 29, 30 bahkan lebih, itu semua itu tergantung permainan kita sama tenaga kita juga. Kalau kita baru pemula ya, baru megang raket, kasih tarikan kenceng, ya terjamin di tangan yang ngilu, bola nggak lari, karena kita belum terbiasa dengan tarikan kencang. Lah, kali ini saya untuk review ini raket murah dengan tarikan nyampe 30 lbs tapi murni, bisa ditarik 30 lbs beneran. Nah, sekarang yang beredar kan banyak raket-raket murah 200, kadang nggak nyampe 200, itu tarikan nyampe 32 lbs, bahkan nyampe 35 lbs. Tapi di saat ditarik, sebenarnya ditarik di mesin itu kadang ditarik 28, bahkan di 29 pun raket itu udah goyang, udah ngulet. Nah, saya ini review untuk raket Epoch buat teman-teman, siapa tahu yang lagi nyari raket, biar buat pertimbangan dulu, jangan asal beli. Ini ada raket produk Epoch original, harga min plusnya 200.000, tergantung daerah, lokasi, dan tergantung toko-toko untuk jual. Kalau standar ada yang 200, bahkan ada yang 200 kurang dikit, bahkan ada yang 200 lebih. Nah, untuk review ini Epoch ada Dutro 30E. Mohon maaf, ini ditarikan bener tertera, mohon maaf buram ini. Di sini tertera 26, mau kelihatan nggak ya teman-teman, 26 sampai 30 lbs. Dan ini saya mau buktikan apa benar ini nyampe 30 lbs. Kita langsung aja, kita mau buktikan. Dan kebetulan ini udah kita pasang senar, tinggal kita narik aja. Lah, masalah penarikan senar, pemasangan senar tipe itu, setiap tukang senar pasti beda-beda, karena orang ya ibarat servis motor lah, orang ntar akan cocok-cocokan. Karena dalam arti setiap servis motor pun, setiap bengkel ibarat bersihin karburator pasti pakai kompresor semua. Semua toko, semua bengkel pakai itu juga. Cuma kadang kita itu cocok-cocokan, oh saya cocoknya di bengkel ini, saya cocoknya di bengkel ini, karena pekerjaannya aja itu punya trik masing-masing. Sedangkan tukang senar pun, senar raket pun seperti itu, punya trik masing-masing. Dan ini saya juga punya trik masing-masing. Ini saya mau pembuktian, ini apakah benar bisa ditarik 30 lbs murni. Kita akan buktikan langsung. Oke, lihat. Ini teman-teman, mohon maaf kita bikin video pasti ini
untuk penyenaran agak lama, cuma kita nguber di kualitas hasilnya, kencengnya rata ya, karena kebanyakan orang tukang yang pemain badminton kadang ngeluhnya baru buat main 1 minggu senarnya udah pada kendor lah. Itu adalah larinya lagi ke trik tangan penyenar. Jadi kalian masing-masing punya trik masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita langsung buktikan, kita langsung pasang aja teman-teman. Kita mau tarik 30, cuma ini teman-teman, setiap yang tadi saya bilang itu setiap tukang senar pasti punya trik masing-masing. Nah, saya ini tak punya trik sendiri untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Kita mau tarik 30, tapi dari awal kita bukan 30, kita ada permainan. Dari awal kita dimain di 28 untuk dari yang atas bawah itu, yang lurus di sini 28. Lah, kesininya ke atasnya baru 30 lbs. Jadi kita nguber di hasil yang benar maksimal. Jadi ntar kencengnya beda daripada dibanding tarikan yang langsung dari awal 30 nyampe kelar 30. Itu hasilnya cepat kendor yang saya rasakan. Hasil juga di saat pas dirasakan habis di senar itu tetap beda lah. Kita mau coba, ini punya ya trik saya sendiri untuk cara penyenaran, cuma saya lebih cocok di situ, dan alhamdulillah pelanggan di sini lebih cocok seperti itu dibanding senaran standar yang dari awal. Kalau tarikan 30 dari awal ya 30. Nah, ini kita punya trik masing-masing. Kita langsung aja ya teman-teman. Nah, kenapa saya senarnya lebih lama? Karena saya berusaha, namanya senar kan harganya udah lumayan, dan nyari uang juga susah, dan saya berusaha untuk semaksimal mungkin agar itu lebih hati-hati, jangan sampai ada senar terjepit atau ngelilit yang akhirnya itu bikin senar pecah yang gampang putus. Kenapa kadang orang nyenar baru berapa hari buat main udah putus. Nah, di situ kadang senar kita ya tukang senar nguber cepet, senar ngelilit karena garapan banyak ya, senar ngelilit tarik aja akhirnya kan kejepit. Nah, di situ bahkan bakal cepet putus. Kayak ini trik saya teman-teman. Kita mau coba, mohon maaf video pasti agak lama, tapi ya kita butuh pembuktian apakah benar kuat tarik 30 lbs atau cuma di tulisan seperti raket-raket yang lain. Kadang ya untuk raket-raket di harga murah lbs nyampe tinggi tapi ditarik misalnya ada lbs nyampe 32 maksimal gitu kan, padahal kita cuma tarik kadang di 29, itu raket udah goyang gitu, ngulet nggak center, jadinya kan otomatis nggak bisa buat main, nggak enak. Nah, kita mau buktiin apakah ini benar bisa tarik 30. Ini teman-teman, ini kita dari awal main di 28 lbs, ke atasnya baru di 29. Mohon maaf biar teman-teman nggak ragu. Tuh, itu di angka 28. Oke, kita langsung praktekkan aja teman-teman cara langsung kita senar. Nah, ini lbs angka ini biar saya tujuannya biar kelihatan agar teman-teman gak ragu, oh benar di 28 terus 30, jadi nggak ada permainan di pencetan lbs. Nah, kita langsung aja teman-teman. Nah, sambil cerita teman-teman biar nggak bosan ngelihatnya. Kenapa saya nguber senaran seperti ini lebih lama juga? Karena saya udah merhatiin berkali-kali nyenar ya. Kita dari tengah berkali nyenar, hasilnya yang tarikan dari awal sebenarnya kita tarik 30, dari awal 30 nyampe kelar sama tarikan seperti ini yang saya main di 28 terus lari ke 30 endingnya, itu hasilnya beda jauh. Tingkat kekencengannya senar itu lebih rata, kencengnya seperti ini, dimainin seperti ini.
Jadi lah, ini setiap senar, karena hasilnya setiap senar kita tarik. Kalau yang dari awal itu sebenarnya tarikan 30, dari awal itu 30 sampai akhir 30 lbs, itu permainnya pas kesini teman-teman nih. Yang lari ke sini ini begini nih, tarikan yang di sini ini biar itu 2 senar ditarik jadi 1. Lah kalau kita enggak main di 28 terus lari ke 30, ya yang kesini ini teman-teman, setiap senar itu kita tarik. Dari kesini kita tarik, terus kesini kita tarik, kesini tarik, ke sono tarik. Itu setiap senar pokoknya dapat tarikan dan dapat jepitan. Jadi itu yang kenapa hasilnya lebih kenceng. Bisa dikatakan kalau untuk disamakan ya, pasti ada perbedaannya. Bahkan bisa ya setengah lbs atau 1 lbs kalau kita detail, karena kencengnya itu benar-benar terasa lebih rata. Dan teman-teman, ini kita cerita ya biar nggak bosen nih sambil nungguin video kelar sampai ntar hasilnya. Oh ya, kita ini kebetulan ini kita tes coba pakai senar Kizuna tipe D61 seperti ini teman-teman. Ini senar yang lagi banyak pemakainya sekarang karena apa? Orang pada sukanya senarnya dia kecil ukurannya, tapi dia kuat, nggak gampang putus, bener-bener kuat lah, lentur banget. Beda lagi sama senar Kizuna tipe Z58 teman, seperti ini. Dia senarnya lebih kecil, senar tipe itu lebih kecil, cuma dia senarnya itu bahannya itu bagi saya kurang cocok, banyakan serat dia, jadi kalau ngelipat itu gampang putusnya. Nah saya kenapa saya lebih suka nyenar pakai ini, terus orang-orang juga pada suka pakai ini, suara bener-bener garing, terus senar nggak gampang putus, lebih awet. Ini teman-teman, ini kita nggak mau nyenar cepet-cepet karena kita nguber di hasil lebih maksimal. Jangan sampai kita kerjaan kita itu teledor karena kita nguber cepet aja, akhirnya ada kekurangan hasil, kurang maksimal, yang akhirnya pelanggan itu merasa nggak enak dipakai, nggak nyaman, yang akhirnya pelanggan kabur. Di situ saya yang saya takutkan, karena itu kerugian besar seandainya pelanggan kita kabur. Tapi kalau kita lebih hati-hati, waktu kita nyenar lebih lama, tapi dalam arti lama bukan dilama-lamain, lama kita mau berstandar lebih biar hasil maksimal, ya insya Allah pelanggan rakyat hasil kencengnya maksimal, nggak gampang ngendor, pelanggan cocok. Ya di situ kita punya keuntungannya berlipat-lipat, dalam arti keuntungan berlipat-lipat. Dari penyenaran kita dapat keuntungan, lah dari pelanggan kita dapat keuntungannya apa? Dia jika cocok pasti temen banyak yang nanya, kamu makainya enak, senarnya gimana, nyenarnya di mana gitu. Di situ pelanggan kita bakal ngasih tahu, oh di sono tuh senarannya seperti ini, lebih hati-hati, lebih inilah. Tuh kita cuma berbagi pengalaman aja sama ini teman, karena penasaran. Yang sekarang yang beredar raket itu LBS tinggi tapi ditarik nggak nyampe maksimalnya, itu dia ngulet. Kayak kemarin teman-teman kita ada raket ya, termasuk raket lagi booming juga, lagi banyak peminatnya. Dia di frame, di sini frame tertera nyampe 33 lbs. Lah pelanggan saya minta tarik di 29 aja. Lah minta ditarik 29. Cuma saya kan udah ya alhamdulillah sedikit-sedikit memahami kualitas frame lah. Frame, oh frame ini seperti ini, kekuatannya pasti maksimal segini. Saya udah nyaranin ke pelanggan saya, Mas ini tarik di 28 aja. 28 masih tetap kencang juga enak. Cuma karena orangnya mungkin ya mohon maaf baru lagi senang-senang main raket,
pinginnya tarikan kencang, minta ditarik tetap di 29. Ya saya sebagai pekerja tetap nurut aja. Nah setelah ditarik di 29, padahal di frame itu nyampe 33 lbs. Setelah raket keluar dari mesin, dia itu framenya ngulet, goyang, nggak patah, cuma ngulet. Jadi nggak center, dilihat itu kelihatan goyang loh. Jadi kan otomatis raket buat main pun kan nggak enak. Nah di situ jadi teman sekarang ya bagi teman-teman yang baru mengenal raket, terus ingin nyari tarikan yang benar-benar bisa benar-benar maksimal lah ya, itu apalagi yang bagi yang suka tarikan kenceng, itu penting banget, harus detail bagi pemula lah. Dalam arti kenapa kita nyari raket yang bisa nyampe tarikan tinggi walaupun kita pemula lah. Kita gini teman, kadang namanya main raket, kadang kita pingin suatu saat pingin tarikan hasil lebih kenceng lagi. Di saat lebih kenceng lagi, seandainya pertama kita main tarikan di 28, suatu saat kita pingin tarik tinggi 29 bahkan ke maksimalnya 30 lah, pada frame kita, raket kita benar-benar bisa di maksimal 30 kan, kita nggak harus beli raket lagi tanpa takut raket patah. Tapi kalau raket yang tulisannya aja LBS-nya nyampe tinggi tapi frame-nya kualitas nggak kuat, otomatis kan kita mau nggak mau harus beli raket lagi, karena kalau tarik maksimal ngikutin frame pasti patah. Karena yang sekarang saya lihat-lihat banyak kan di frame itu banyak apa ya, banyak yang cuma menawarkan LBS aja, LBS tinggi, tapi tarik tinggi nggak kuat tuh. Tapi tidak juga kalau raket-raket yang ori, kadang di frame tertulis nyampe 28 lbs, tapi ditarik 29 dia kuat karena kualitas frame-nya benar-benar keker, kenceng. Walaupun dia empuk, ditarik begini empuk, tapi dia frame bagus gitu loh kualitasnya. Tuh kemungkinan ya permainan lah, ada harga, ada rupa, pasti mungkin biar tarikan lebih tinggi dia bahan kualitas karbonnya lebih bagus, terus lebih padat gitu. Nah teman-teman, nah ini kan kita mau ngikat simpul pertama, kita main di 2 simpul, kita cukup naikin di 1 aja jadi 29 buat ngikat di sini aja, ntar di atas beda lagi lah. Nih perhatiin teman-teman, kita ada perbedaannya di sini nih. Buat ngikat simpul pertama atau bagian bawah. Nah kita main kunci teman-teman, di sini ada, mohon maaf kita nggak kelihatan, kita main kunci aja di sini buat biar ini nggak goyang, buat bikin ikatan simpul pertamanya. Teman-teman bisa lihat di video LBS nya aja, kita nggak otak-atik asal kita mau pindah LBS. Pasti kita ngomong ke teman-teman biar teman-teman berlebih percaya, nggak ada permainan di pencet-pencetan, kita fokus di penyenaran aja. Lah lari lagi tadi teman-teman ke senar Kizuna itu ya, dia senarnya benar-benar lebih kecil dari senar BG66 Ultimate. Dia senarnya, kalau Ultimate kan 0,65 mili, sedangkan ini cuma 6,1, sama-sama kuat. Kalau saya perhatiin malah lebih apa ya, lebih lembutan ini, nggak gampang pecah. Nah ini teman-teman, ini senaran pertama pun kita kan tadi kita naikin 1 dari awal ke sini kan 28, kita di sini ini pun kita masih naik 1 aja, tetap di 29. Lah ini teman-teman buat kita punya permainan sendiri lah ini. Nah senar kedua yang ke atas ini teman-teman, kita baru, nah kedua ini nih, titik kedua ini kita baru main di 30. Nah hati-hati teman-teman, kita
pas nyenar kerjaan harus lebih hati-hati karena biar senar nggak ngelilit atau ngelipet. Nah ini nih teman-teman, kita naikin LBS satu lagi jadi 30. Perhatikan. Nah di sini kenapa saya bilang kuat tarik 30 LBS apa enggak? Ini cara saya untuk penyenaran seperti ini, dan ini kita pembuktian 30 LBS raket ini kuat atau enggak, ntar kita buktikan ya teman-teman. Ini raket harga cuma 200.000 min plusnya, tergantung daerah. Setiap daerah pasti berbeda-beda, mungkin bisa jadi lebih mahal lagi dari harga itu karena pajak sewa toko lebih mahal mungkin, jadi harga frame otomatis naik dikit ya. Karena di sini kita kalkulasi ya, sekarang kan zamannya all shop kan udah teman-teman pasti tahu semua lah all shop harganya gimana sih, lebih murah-murah kan lah. Murah-murah itu ya kayak all shop ya, nggak bisa dipungkir karena dia kan nggak ada pajak sewa toko harian, ada sewa pajak, ada pajak pun di all shop itu kan cuma persentase berapa, 0, berapa persen potongan gitu loh. Jadi ya wajar kalau harga offline lebih mahal dikit, bisa jadi beda 10.000 atau 20.000 karena itu teman-teman kalkulasi, karena kalkulasi sewa toko mungkin sewa tempatnya, dan kalkulasi gini teman, kalau di all shop kan kita cukup yang penting banyakin gambar aja dulu, biarpun kita nggak punya modal kan kita bisa jual, tetap bisa jualan. Modal itu jualin barang orang, yang penting kita pajang foto sebanyak, gambar sebanyak mungkin. Jadi ya nggak perlu banyak modal ya, sebisa mungkin ya jual murah pun yang penting dapat untung tipis tapi pembeli banyak, karena dari mana-mana bisa lah. Sedangkan offline kan cuma ngandelin di daerah situ-situ aja lah, dari otomatis kesempatannya lebih kecil lah ya, makanya harga pasti lebih mahal dikit gitu. Dan ini teman-teman, kalau offline kan kita langsung bertemu pelanggan, jadi mau nggak mau pajangan kita ya otomatis harus ada pajangannya, bukan kita ngasih sampel ke orang nang cuma gambar-gambar aja seperti ini tapi barangnya pas-pasan kan, otomatis pelanggan nggak, kurang yakin. Jadi kita kalau offline harus bisa meyakinkan pelanggan ya, gimana caranya ya, ada pemilihan warna di sini benar-benar langsung lah gitulah. Itu yang bikin harga lebih mahal, karena kita berusaha untuk gimana caranya mempunyai modal untuk langsung belanja buat bisa dipajang. Nah teman-teman, ini kembali ke tarikan ini dari sini tadi itu 30, kita nyampe atas, nyampe ke atas lah, pas endingnya itu di simpul keduanya untuk pengikatannya kita tetap pakai LBS kunci. LBS kunci itu biasanya kalau di mesin digital dia naik 3 LBS, soalnya kita bisa naik 30, bisa pas dikunci itu bisa langsung jadi 33. Karena buat ngunci, kalau ngunci gitu kan biar pasti setelah dilepas jabetannya, kunciannya pasti ikatannya pasti nggak bakal kenceng banget, pasti akan ngendor dikit lah. Kenapa tarikannya naik tinggi itu ya, buat ngejagain biar di saat dia habis ikatan mengendor dia cukup lagi buat bisa imbang lah sama tarikannya gitu, biar nggak terlalu kendor. Tapi kan kalau untuk simpul kedua dia kan di atas teman-teman, jadi nggak terlalu fokus di raket, karena raket kan bagian sini itu kan ikatan terakhir paling ujung, jadi nggak terlalu ngaruh di kop. Karena teman-teman saya mau buktiin raket ini, saya di sini tuh sering nyenar raket ya, dapat orang raket 200.000 di frame kan, orang ada yang 200 250, kadang kurang dari 200.000 nyampe 32 LBS ya. Giliran ditarik kan
dia benar-benar nggak ini, nggak nyampe tarik segitu, di bawah tarik 28 aja dia frame-nya ngulet. Untuk benar-benar bahan karbon full. Tapi kalau bahan plat ya tetap ngulet. Kalau bahan karbon lebih, batas tarikannya lebih panjang banget batasnya. Dia bukan ngulet aja, dia langsung patah. Lihat, ini tarikan 30 saya rasain kenceng banget teman-teman. Ini kalau yang udah hobi smashan full power ya oke lah buat tarikan-tarikan segini. Tapi kalau buat pemula ya mohon maaf, pasti kasihan tenaganya. Mohon maaf teman, lama nyenarnya karena kita sambil ngobrol ya, terus kita juga sambil mentingin di hasil kualitas senar. Oh ya teman-teman, ini mesin dalam arti teman-teman takut ragu, wah 30 lbs masa beneran murni gitu. Nah teman-teman mohon maaf, ini kita mesin juga dapat baru berapa, 2 bulanan lah, kisaran 2 bulan, kayak sepertinya min plusnya 2 bulan. Mesin kita juga, kita kan orang awam nggak tahu apa-apa, kita juga nggak berani otak-otik. Dari sono juga udah di setting benar-benar murni ya, kita tinggal pakai aja. Jadi kita nggak ada settingan gimana caranya, dalam arti di angka aja tuh enggak gitu. Jadi ini benar-benar real. Karena kita kenapa bilang real benar-benar 30 beneran, karena kita narik raket yang lain ya, yang maksimal 28, orang kadang minta benar-benar dinaikin lagi, yang tapi frame gak ini, kita ditarik di atasnya raketnya yang ngulet. Tapi di saat tarik yang bawaan dari sono LBS nya ya kuat. Nah, temen ini cara masukin senar-senar yang terakhir bagian sini nggak kena kecil. Untuk lebih aman jangan pakai alat itu capit buat narik senar tuh, jangan lebih, dia takut kena ini putus. Kita makanya pakai sisa senar, kita masukin ke sini teman, baru kita tarik ke depan. Nah, bisa masuk teman, bisa ambil. Ini teman-teman barangkali ada yang baru mau ingin belajar main raket badminton, nyari yang harga murah tapi benar-benar bisa tarikan maksimal, biar nggak harus beli 2 kali. Dalam arti beli 2 kali karena pertama beli hasil raket, tarikannya maksudnya maksimal di, biarpun di frame harga tinggi atau emang pas di frame juga segitu 27 atau 24 gitu kan. Tapi kan teman-teman kadang nama pingin tarikan lebih kenceng lagi, tapi sedangkan frame yang dibeli itu nggak bisa benar-benar maksimal, otomatis kan teman harus beli raket lagi. Nah, ini bisa buat pertimbangan teman-teman biar beli nggak harus 2 kali, cukup sekali tapi bisa maksimal. Dalam arti ini untuk kategori harga murah ya, nggak bisa dibandingin sama harga yang mahal yang lebih punya kualitas, enak dipakainya, itu nggak bisa dibandingin. Ini cukup kita review yang benar-benar harga murah tapi real tarikannya benar-benar murni, bisa ditarik segitu.
teman-teman. Ntar siapa tahu barangkali ada yang ingin beralih ke mesin digital, teman-teman yang udah biasa nyenar. Saya cuma sedang ngasih info aja, benar-benar kita beralih ke mesin digital, perubahan banyak. Dalam arti perubahan banyak itu pelanggan jadi makin nambah, karena sekarang orang pada mayoritas larinya pasti pinginnya ditarik pakai mesin digital. Sebenarnya ya kalau emang perlu-perlukan sebenarnya jangan beli, cuma karena berhubung di daerah saya ini ya, saya di Bekasi, orang udah pada ngubernya pinginnya nyenar dari digital. Tadinya saya manual, cuma orang pada digital otomatis mesin saya nggak laku manual. Ya mau nggak mau saya harus nyari digital. Nah ini teman-teman, ini kita masuk ke kunci, kita pencet di, kalau di mesin ini teman. Nah, di mesin ini di sini ada pencetan kunci otomatis dia. Jadi ini 30 kan, 30 lbs, dan kita kan mau kunci terakhir. Kita pencet kunci, kita langsung ini di sini langsung lari ke 33 buat kunci. Setelah kita masukin ke sini, dia akan kembali lagi ke normal 30 tadi. Tuh teman-teman. Nah, ini kita buat kunci. Setiap di mesin udah ada untuk kuncinya. Oke, siap teman-teman. Ini kan kembali ke 30. Oke, kita pencet di sini rem. Ada remnya. Seperti udah kayak gerobak aja, roda 4 ada remnya. Oke teman, kita mau bukti antar ya, bener kuat apa enggak ini tarik 30 lbs, apa cuma di tulisan aja atau benar-benar murni bisa kuat tarik 30. Kita akan buktikan ya teman-teman. Ini udah kelar, hampir kelar lah, hampir kelar. Oh ya teman-teman, barangkali video ini bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lagi nyari raket, buat inspirasi nyari raket murah tapi dapat kualitas ya. Mudah-mudahan berfungsi buat teman-teman. Kalau enggak ya abaikan aja. Mas saya pengen berbagi lah, berbagi pengalaman aja ya. Ini termasuk pengalaman juga sih teman-teman ini, karena ya pengalaman. Kenapa bilang pengalaman? Ini benar-benar ada raket murah terus bisa tarik kencang, apa benar lah di situ kita ambil ilmu pengalaman. Oh berarti benar atau enggak gitu. Nih teman-teman udah kelar, tarikan 30 lbs. Oke, kita buka hati-hati. Kalau sebelum kita ngangkat jabit ini, penekan ini, kita harus lihat. Teman-teman kita coba nih hasilnya. Ini tarik 30, frame benar-benar lurus, nggak goyang, nggak apa. Oke, sekian dulu review saya ini teman-teman, berbagi pengalaman. Siapa tahu bermanfaat, mohon like-nya dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan info ini. Oke, terima kasih. Salam jumpa lagi dengan saya Ragil Sport. Wassalam.